Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini Tuhan mempertemukan kita meskipun jarak antara saya dan saudara sekalian sangat jauh. Saya ada di Surabaya, saudara sekalian ada di Doha, ibu kota Qatar, daerah yang begitu jauh dan daerah yang sangat sedikit kekristenan ada di situ. Tapi bersyukur Tuhan masih menjaga setiap bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang jauh pun. Setiap anak-anak Tuhan rindu untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya dikasih tema untuk membahas kitab Yohanes. Sebelum kita masuk dalam kitab Yohanes, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di Doha, meskipun kami jauh secara lokasi tempat tinggal, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama, yang mempersatukan setiap kami, dan Tuhan yang sudah membukakan pikiran setiap kami untuk kami mengerti firman. Tuhan juga yang memberikan kehausan kepada setiap kami untuk kami tidak berpuas diri dengan apa yang kami sudah ketahui, tapi kami terus ingin menjelajah wilayah-wilayah yang kami belum pahami, khususnya di dalam kitab Yohanes yang kami akan bahas bersama-sama. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan singkapkanlah rahasia firman kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, bukalah pikiran kami. Pakailah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kitab Yohanes adalah kitab yang sangat unik di dalam kalangan kitab Injil. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Injil ada Matius, lalu ada Markus, ada Lukas, lalu ada Yohanes. Dan Yohanes adalah kitab Injil yang diletakkan di posisi yang keempat. Yang keempat secara urutan bukan berarti dia yang kurang penting. Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda dengan Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Meskipun empat kitab ini disebut kitab Injil, tetapi Injil Yohanes berbeda sendiri. Kalau saudara melihat Matius, melihat Markus, lalu melihat yang Lukas, saudara akan menjumpai bagaimana penulis kitab suci, mereka menempatkan semua peristiwa, lalu mereka mau sampaikan apa kepada si pembaca. Sedangkan yang Yohanes, dia beda sendiri. Bedanya di mana? Salah satu perbedaan yang sangat signifikan adalah di dalam kitab Yohanes, kita tidak melihat pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Lalu kita melihat apa lagi bedanya dengan Injil Sinoptik. Di dalam Injil Yohanes, dia mencatat kelahiran Tuhan Yesus ini sangat berbeda. Seolah-olah tidak ada ayah, tidak ada ibu, mendadak langsung datang menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Apa yang dia mau soroti di dalam cara penulisan kelahiran Tuhan Yesus seperti itu. Dan bagaimana kita memahami seluruh isi kitab Yohanes ini, harap di dalam pertemuan kita hari ini, kita bisa melihat secara overview, dan kita bisa melihat ada makna-makna yang sangat dalam di dalam pasal-pasal tertentu untuk kita menemukan isi dari seluruh kitab Yohanes. Saya akan ajak saudara melihat kitab Yohanes pasal yang ke-20. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-20 di ayat 30 dan ayat yang ke-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara perhatikan di ayat ke-30 ini, memang masih banyak tanda lain. Injil Matius, Markus, dan Lukas tidak menuliskan seperti Yohanes menuliskan tujuan dari kitabnya. Injil Matius, Markus, Lukas memang pasti ada tujuan dari si penulis. Tetapi kita tidak menemukan ada kata yang spesifik seperti di dalam Yohanes pasal 20, tujuan kitab Yohanes itu apa. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya. Nah, ini adalah tujuan dari kitab Yohanes ini. Perhatikan di ayat ke-30 dia menekankan mengenai tanda.
Injil Matius, Markus, dan Lukas juga membahas mengenai tanda. Karena orang Yahudi terus mengejar pribadi Tuhan Yesus yang disertai dengan tanda. Tanda itu harus klop dengan pribadi Yesus. Kalau Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, tapi tanda-tanda itu tidak klop sama diri Yesus yang adalah Allah, maka mereka akan mempersalahkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mereka mengejar tanda. Matius, Markus, dan Lukas tidak memfokuskan tema tentang tanda. Maka Tuhan memakai Yohanes ini untuk menulis kitab Yohanes menekankan tanda. Oleh sebab itu nanti dari Yohanes pasal awal sampai akhir kita melihat semua yang Yesus lakukan akan berhubungan dengan tanda kedatangan Dia. Lalu perhatikan, tujuan dari kitab ini adalah supaya kita mengetahui Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dua tema ini sangat penting, Mesias, anak Allah. Lalu supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalamnya. Jadi Injil Yohanes ditulis untuk mengarahkan semua pembaca menuju kepada iman kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah Mesias. Siapakah Mesias? Mesias sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Lalu kalau sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, kelak akan lahir ke dalam dunia. Kalau lahir ke dalam dunia berarti dia seorang manusia. Tetapi Yohanes berkata tidak, dia Mesias, dia juga adalah anak Allah. Lalu supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh sebab itu nanti kita akan melihat di dalam Injil Yohanes, dia akan memperkenalkan satu persatu tokoh yang dari tidak mengerti menjadi mengerti Kristus. Yang dari yang kurang yakin kepada Kristus nanti menjadi yakin kepada Kristus. Sisi yang lain, orang-orang yang adalah bukan domba-domba Kristus, makin melihat Tuhan Yesus melayani, makin melihat mujizat Yesus, makin mendengar kalimat Tuhan Yesus yang begitu banyak, makin membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ada ekstrim, makin dengar, makin tidak percaya. Ekstrim yang lain kita melihat dari yang kurang mengerti setelah mendengar, melihat satu persatu akan percaya. Nah ini nanti kita bisa melihat bagaimana Yohanes memunculkan orang-orang seperti itu. Jadi Yohanes pasal ke-20 ini nanti akan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Lalu perhatikan di pasal ke-21. Yohanes pasal ke-21 ayat ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Jadi Injil Yohanes juga menekankan kesaksian. Jadi bukan hanya membawa kita beriman kepada Kristus, orang yang sudah beriman kepada Kristus harus ada tahap berikutnya, dia harus menyaksikan iman yang dia sudah terima di dalam Kristus dan dia harus nyatakan di dalam perbuatannya. Jadi kalau dia sudah beriman kepada Kristus tapi tidak berani menyaksikan, maka iman orang ini kita perlu pertanyakan. Di dalam Injil Yohanes kita akan melihat nanti satu persatu orang yang sudah mempunyai iman yang luar biasa itu, mereka akan menyatakan diri di dalam perbuatan, yaitu mereka akan bersaksi. Waktu mereka bersaksi, maka resiko hidup matinya mereka ada di kesaksian mereka. Kalau mereka bersaksi kehebatan diri, maka mereka akan aman. Tapi kalau dia bersaksi bagaimana Yesus adalah Tuhan yang merubah mereka, maka mereka akan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi dan mereka akan dibunuh. Maka kesaksian dari mereka itu adalah kesaksian hidup dan mati mereka di dalam Kristus. Sekarang saya akan ajak saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Kitab Yohanes pasal pertama adalah kunci penting untuk kita memahami seluruh kitab Yohanes. Selain pasal yang tadi kita lihat tujuan penulisan kitab Yohanes, maka Yohanes pasal yang pertama ini mengandung seluruh rahasia misi Kristus yang nanti akan dijabarkan panjang lebar oleh Injil Yohanes ini. Yohanes yang menulis kitab Yohanes ini,
Dia adalah seorang rasul Kristus. Nah, dia menyembunyikan identitas namanya di dalam kitab ini. Oleh sebab itu, di dalam kitab Yohanes, kita tidak menemukan ada yang namanya kata Yohanes yang adalah rasul itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes, kita menemukan ada kata Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis beda dengan Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan untuk nanti Yesus akan melanjutkan seluruh misi Yohanes Pembaptis. Waktu sudah selesai, Yesus yang akan melanjutkan. Sedangkan Rasul Yohanes adalah rasul yang Yesus pilih masuk dalam kelompok 12 orang murid yang mendampingi Tuhan Yesus. Perhatikan, Yohanes yang menulis kitab Yohanes ini, dia menulis di pasal yang pertama, bunyinya begini. Saudara kalau lihat di dalam seluruh Injil Yohanes pasal pertama, dia menuliskan seluruh rahasia yang begitu dalam. Di pasal yang pertama, dia mengkaitkan pada mulanya adalah firman. Lalu, dia memperkenalkan firman yang F besar. F besar ini adalah firman yang berpribadi. Firman yang beda dengan F kecil. Kalau F kecil, Tuhan berfirman, perkataan F kecil. Manusia menyatakan apa isi hati Tuhan, manusia berkata, Tuhan berfirman kepadaku, itu F kecil. Tapi kalau sudah sebut F yang besar, yang F huruf besar, ini adalah pribadi. Dan dia adalah Allah. Dan firman ini, dia ada sudah dari semula-semulanya. Jadi bukan dicipta, tapi sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan keberadaan dia adalah Allah. Perhatikan di sini. Firman ini adalah pencipta. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman ini adalah sumber dari semua keberadaan-keberadaan yang lain. Jadi firman ini adalah kekal adanya. Firman ini tidak bergantung kepada dunia ciptaan karena dialah yang menyebabkan ada semua itu. Jadi Yohanes mau memperkenalkan firman yang luar biasa ini sekarang akan datang ke dalam dunia. Dan sebelum datang ke dalam dunia, dia perkenalkan status dari firman ini, yaitu firman yang dari kekekalan. Dan nanti dia akan datang ke dalam dunia, dan itulah yang disebut Natal, yang orang-orang Kristen rayakan di bulan Desember, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Yohanes mencatat peristiwa Natal berbeda dengan cerita Matius, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Maria, ada orang Majus, dan seterusnya. Yohanes mencatat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus bicara dari kekekalan sekarang lahir menjadi manusia. Perhatikan Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah seluruh tema perjanjian lama yang sekarang disimpulkan di dalam wujud firman yang inkarnasi. Di dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan menyertai umat, Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai umatnya, dinyatakan di dalam perjanjian lama, yaitu Tuhan mendampingi umatnya melalui tiang awan, tiang api. Tuhan berbicara melalui penglihatan, melalui mimpi. Tuhan bersama-sama dengan orang percaya. Tuhan bergaul bersama dengan mereka. Dan orang-orang yang suci bergaul bersama dengan Tuhan. Abraham sahabat Tuhan. Ada semacam kebersamaan, keintiman yang luar biasa. Tuhan menyertai orang-orang percaya. Maka sampai nanti munculnya tabut perjanjian menjadi satu simbol kehadiran Tuhan menyertai umatnya. Oleh sebab itu nanti tabut perjanjian di kemah suci itu akan ditaruh di satu tempat. Kalau misalnya mereka berhenti di padang gurun, ditaruh di satu titik,
maka nanti semua suku akan mengitari, akan mengelilingi seluruh kemah itu, dan tabut Tuhan ada di dalam kemah, melambangkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Tabut tidak di samping umat Tuhan, tabut tidak di ujung umat Tuhan. Dia ada di tengah dan seluruh umat mengitarinya atau seluruh umat mengelilinginya. Itulah tema Immanuel. Maka kehadiran tabut Tuhan itu sangat-sangat penting. Sampai nanti tabut Tuhan sudah jadi yang namanya bait suci, maka kehadiran Tuhan di dalam baitnya. Maka waktu orang-orang percaya masuk ke dalam bait Tuhan, ke dalam gereja Tuhan, mereka merasakan penyertaan Tuhan yang real. Tuhan ada di dalam baitnya. Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Ada di bumi. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat penting yang muncul di dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan yang menyertai ini berbeda dengan yang namanya firman inkarnasi. Firman yang inkarnasi betul-betul sekarang menjadi terlihat dan bisa disentuh dan hidup. Di dalam zaman perjanjian lama, tabernakel, tabut perjanjian, lalu kemah suci, kemah pertemuan, itu semua benda-benda mati. Kehadiran Tuhan di dalam tabut perjanjian gitu ya, di kemah suci, kehadiran Tuhan itu hidup. Tapi tabut itu mati, saudara. Lalu Tuhan yang hidup tidak bisa disentuh oleh manusia waktu Tuhan berbicara kepada mereka. Maka sampai kepada perjanjian baru kita lihat Allah yang Immanuel ini sekarang bisa disentuh, bisa dipegang, dan bisa kita duduk bersama-sama dengan Dia. Ini Yohanes mau memperkenalkan bagaimana Yesus yang kenosis itu sekarang ada bersama-sama dengan kita. Lalu tujuan Yesus bersama-sama dengan kita itu apa? Yohanes pasal 1 menjelaskan, lihat di ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi firman yang inkarnasi itu ada misi yang sangat besar, yaitu dia akan memperkenalkan siapakah Bapa. Siapakah Bapa menjadi satu tema penting di dalam Injil Yohanes. Jadi misteri melihat Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, misalnya ada orang yang bisa melihat Tuhan tapi mereka tidak mati. Mereka melihat Tuhan yang pribadi kedua, yaitu malaikat Tuhan yang M besar. Malaikat Tuhan yang M besar itu adalah Yesus yang muncul di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu melihat Yesus yang muncul di dalam perjanjian lama, mereka tidak mati. Tapi mereka tidak mungkin bisa melihat Bapa, tidak mungkin bisa melihat Allah Bapa pribadi pertama. Karena melihat Bapa pasti mati. Lalu siapakah Bapa yang sesungguhnya? Mereka mengerti siapakah Bapa, siapakah Yahweh melalui catatan di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi mengerti Allah melalui tulisan kitab Musa, tulisan kitab para nabi-nabi. Tetapi mereka waktu membaca, mereka tafsirkan berdasarkan pengertian mereka sendiri, dan mereka sulit memahami siapa sebetulnya Allah yang sejati. Oleh sebab itu mereka memperkembangkan semua teori tentang Allah menjadi Allah yang monoteis, Allah yang cuma satu, dan Allah yang satu-satunya, tidak ada Allah lain. Oleh sebab itu mereka menolak Kristus yang adalah Allah, mereka juga menolak Roh Kudus yang adalah Allah. Nah, sekarang kita kembali, Injil Yohanes mau memperkenalkan rahasia penting ini, yaitu misteri untuk mengenal Allah sejati hanya bisa dijelaskan oleh Kristus. Karena Kristus adalah yang duduk di pangkuan Bapa. Kalau dia duduk di pangkuan Bapa, maka begitu dekatnya dia sama Bapa, dialah yang akan membocorkan seluruh rahasia yang begitu dalam tentang pribadi Bapa. Saya percaya
Yohanes mengkaitkan Yohanes 1 ayat 18 berhubungan dengan dirinya yang adalah murid yang selalu duduk bersandar dekat Yesus. Dia adalah satu-satunya rasul yang selalu menempatkan dirinya pada saat Yesus mengajar, dia taruh kupingnya dekat sama Kristus. Sehingga dialah satu-satunya rasul yang mengerti seluruh rahasia kristologi, rahasia Tritunggal yang begitu dalam. Di dalam penulis kitab Injil, saudara bandingkan Matius, Markus, Lukas, lalu Yohanes, saudara menemukan kristalisasi pengertian tentang doktrin Allah itu sangat dalam di dalam diri Rasul Yohanes ini. Kenapa? Karena dia adalah yang selalu dekat sama Yesus, yang bersandar dekat Yesus. Dia yang masih bersandar saja sudah begitu mengerti, apalagi Yesus yang duduk di pangkuan Bapa. Maka Yesuslah satu-satunya sumber otentik untuk kita mengerti seluruh rahasia tentang misteri dunia Allah. Inilah yang Yohanes mau sampaikan di dalam Yohanes pasal yang pertama. Oleh sebab itu semua harus berfokus kepada kalimat Tuhan Yesus dan apa yang Yesus akan lakukan. Yang Yesus akan lakukan, Yohanes akan menyoroti tentang tanda. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke 1 Yohanes tadi. Selain firman itu inkarnasi, firman yang adalah Allah, firman yang adalah pencipta, sekarang masuk ke dalam dunia ciptaan, lalu firman ini selain disebut pencipta, firman ini juga adalah terang yang adalah sumber dari segala terang. Perhatikan di ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai 4 macam terang berhubungan dengan kitab penciptaan. Terang, kalau kita lihat di dalam penciptaan, ada terang hari yang pertama. Terang hari pertama itu bukan terang yang adalah sumber dari segala sesuatu. Terang di hari penciptaan, di hari pertama, itu adalah terang yang dicipta. Kalau dicipta berarti terbatas. Kalau dicipta berarti bukan sumber. Yang sumber adalah pencipta. Maka kita sudah menemukan satu terang. Hari pertama ada terang. Lalu kita lihat hari yang keempat ada terang. Terang yaitu benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang terang. Lalu bagaimana dengan 2 macam terang yang lain? Perhatikan, terang yang pertama tadi di hari pertama. Terang kedua di hari yang keempat. Sebelum hari pertama, belum ada ciptaan, maka ada Allah. Allah adalah terang. Yohanes sangat mengerti tema ini dan Yohaneslah yang mencatat Allah adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Jadi perhatikan, sebelum terang hari pertama dan sebelum terang hari yang keempat, maka ada satu sumber terang yang asli yang menyebabkan semua terang-terang yang lain akan bermunculan. Itulah terang Tuhan. Jadi terang yang pertama-pertama adalah sumber. Itulah terang Tuhan. Karena Tuhan adalah terang, maka dia cipta di hari pertama terang. Lalu hari keempat benda-benda penerang. Lalu terang yang keempat muncul di dalam Injil Yohanes adalah terang yang dihubungkan dengan manusia. Yohanes Pembaptis disebut terang. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang keempat saya baca, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis, dia diutus Allah. Kenapa diutus? Dia diutus untuk menjadi saksi. Ia datang sebagai saksi. Masih ingat kitab Yohanes tujuannya apa? Selain membuktikan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, membawa manusia beriman kepada Kristus.
Lalu kitab Yohanes ini adalah kitab kesaksian untuk membuktikan semua yang dilakukan oleh Kristus itu benar adanya. Lalu kita yang sudah beriman kepada Kristus, kita harus bersaksi akan kebenaran semua yang Yesus sudah lakukan itu. Di sini kita lihat Yohanes Pembaptis muncul sebagai saksi, ayat ke-7, untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-7, LAI mestinya besarkan huruf T, yaitu terang. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, mestinya T besar. Karena terang itu, ini bukan bicara terang yang biasa, ini bicara tentang sumber. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ini tujuan kitab Yohanes tadi. Membawa manusia percaya kepada Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itulah terang itu. Jadi Yohanes adalah terang yang T kecil memberi kesaksian tentang T yang besar. T kecil memberi kesaksian tentang T besar. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Kristus. Ia bukan terang itu, ayat ke-8. Terang T ini mestinya huruf besar. Ia bukan T besar itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang T besar itu ya. Terang yang sesungguhnya, ini T besar benar. Itu benar karena setelah titik dia ya. Ini T besar. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada diam dunia dan dunia dijadikan oleh dia dan seterusnya. Injil Yohanes memperkenalkan utusan pertama di dalam perjanjian baru dialah Yohanes Pembaptis. Dia adalah terang, terang yang sudah diterangi. Jadi sebelum jadi saksi, dia sudah diterangi. Dia dari semenjak kandungan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat bagaimana nanti Yohanes Pembaptis menuju kepada pengertian yang mendalam tentang Kristus. Jadi Rasul Yohanes mau mencatat pergumulan orang-orang tertentu di dalam memahami Kristus. Orang pertama yang dia catat itulah Yohanes Pembaptis. Nanti orang kedua yang seterusnya kita akan melihat ada Nikodemus, ada perempuan Samaria, lalu nanti sampai kepada pasal-pasal yang menuju ke akhir, ada Thomas dan seterusnya. Nanti kita akan telusuri pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana Yohanes ini yang adalah utusan pertama yang menjadi saksi tentang Kristus di perjanjian baru, dia akan mendeteksi tentang siapakah Kristus. Dia sudah kenal Kristus karena Yesus pasti kawan main dia waktu kecil. Karena Yesus sama Yohanes Pembaptis ada hubungan saudara. Secara hubungan saudara pasti waktu kecil pernah bertemu. Kalau bertemu pasti ada main-main sebentar. Maka kita lihat Yohanes mengenal Yesus. Mengenal Yesus sebatas apa? Sebatas yang dia bisa kenal, susah. Dia akan mendeteksi siapakah Kristus. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Kita akan telusuri Yohanes pasal pertama secara mendalam karena kunci memahami kitab Yohanes ada di dalam Yohanes pasal yang pertama ini. Di ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis mengetahui tentang praeksistensi Yesus sebelum inkarnasi. Yesus meskipun lebih muda secara umur manusia, Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Dan ini adalah ciri dari Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil ini. Dia memperkenalkan praeksistensi Yesus. Yesus adalah firman. Sebelum ada semua, dia adalah firman. Dia yang menyebabkan semuanya ada. Dia pencipta. Nanti di Yohanes pasal ke-8, Abraham juga melihat Yesus dari kejauhan. Dan Abraham sudah percaya kepada Kristus. Abraham
sudah ada jauh-jauh hari sebelum Yesus ada. Tetapi Abraham yang sudah ada bukan berarti Yesus baru belakangan ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ini yang dicatat oleh Injil Yohanes di pasal yang ke-8. Nah, sekarang kita kembali. Jadi Yohanes Pembaptis, dia mengerti Tuhan Yesus sebatas pengertian dia yang belum mencapai level yang sangat dalam. Level apakah? Maka Injil Yohaneslah yang mencatat pergumulan pengenalan Yohanes Pembaptis untuk mengenal Kristus secara mendalam. Mari kita telusuri Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, lihat di ayat ke-26. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi pada saat Yohanes membaptis, dia mengeluarkan satu kalimat bahwa ada seorang yang sangat penting yang nanti akan muncul. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita telusuri di ayat 29. Setelah terjadi baptisan, ayat ke-29, keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi setelah selesai baptisan, sekarang masuk di hari berikutnya, konfirmasi tentang siapakah Yesus sekarang keluar dari Yohanes Pembaptis. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat ke-30, "Dialah yang kumaksud ketika ku katakan." Jadi di keesokan harinya dia konfirmasi kalimat saya yang kemarin tentang seorang yang lebih besar daripadaku. Di besoknya dia ngomong, inilah orangnya, yaitu anak domba Allah. Nah, perhatikan, sebelum dibaptis sama sesudah dibaptis ada terjadi peralihan tema penting tentang Yesus di dalam pikiran Yohanes Pembaptis. Mari kita telusuri. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat ke-31, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia." Berarti sebelum ada baptisan, kalimat Yohanes Pembaptis waktu berkata, "Dia yang datang kemudian." Dia itu siapa? Yohanes tidak pernah tahu bahwa dia itu adalah Yesus sebelum baptisan. Tapi dia tahu akan ada muncul orang itu. Maka muncullah di ayat 31 dikatakan, "Aku mula-mula tidak mengenal dia." Aku tidak mengenal dia. Apakah Yohanes Pembaptis bohong? Tidak. Yohanes Pembaptis sudah kenal Yesus. Waktu dia bilang, "Aku tidak kenal dia," maksudnya apa? Aku tidak pernah bahwa dialah orangnya. Itu maksudnya. Mari kita telusuri. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Karena dia tidak sangka bahwa orang yang dia maksudkan adalah Yesus. Tetapi untuk itu aku datang untuk membaptis. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya." Peristiwa ini terjadi pada saat baptisan, berarti kemarinnya. Yohanes Pembaptis setelah hari baptisan di besoknya, dia berkata Yesus adalah anak domba Allah. Lalu dia itu adalah Yesus, nanti baru dia akan tahu pada saat Yesus dibaptis. Karena waktu Yesus dibaptis, Yohanes tidak mau membaptis Yesus. Ini kalau saudara bandingkan dengan kitab Injil Matius, saudara akan clear di situ. Yohanes tidak mau membaptis Tuhan Yesus karena sungkan. Karena dia sudah tahu siapakah Yesus sebatas yang dia tahu. Tapi dia tidak pernah bahwa Yesuslah yang dimaksud adalah yang nanti datang
Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita telusuri untuk kita dapatkan semua data ini ya. Ayat ke-33, aku pun tidak mengenalnya. Dia menjelaskan waktu hari baptisan, aku belum clear tentang Yesus yang dimaksudkan itu. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Jadi Yohanes Pembaptis, dia melakukan baptisan, dia tidak minta otoritas dari imam besar, dia tidak minta satu surat rekomendasi dari Yerusalem, dia membaptis karena disuruh oleh Bapa. Di sini ada misteri yang luar biasa. Bapa berkomunikasi sama Yohanes Pembaptis, tetapi tidak pernah dicatat kapan mereka komunikasi. Tapi Yohanes sudah tangkap kalimat dari Bapa yang mengutus dia untuk membaptis dengan air. Lalu memberikan firman begini, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Jadi kalimat ini dia sudah dengar sebelum baptisan. Nanti waktu baptisan kau akan melihat ada roh Tuhan akan turun kepada seseorang. Tetapi tidak disebut Yesuslah orangnya. Maka siapa orangnya dia tanda tanya. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, aku mula-mula tidak mengenal dia. Aku tidak ngebawa Yesuslah orangnya. Karena Bapa tidak sebutkan nama orang itu adalah Yesus. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Jadi Yohanes Pembaptis menjelaskan, aku sudah clear sekarang. Karena sudah keesokan harinya. Dan waktu dia clear, pada saat dia lakukan baptisan, dia lihat Roh Kudus turun. Nah itulah dia betul-betul clear. Lalu sekarang dia memberi kesaksian. Perhatikan, ini ciri-ciri dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes adalah kitab yang menjelaskan orang dibawa untuk beriman kepada Kristus. Habis itu dia harus memberi kesaksian. Maka aku telah melihatnya. Aku sudah clear sekarang. Aku memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Jadi satu persatu akan menjadi clear. Yohanes Pembaptis orang pertama yang dibuat menjadi clear. Sehingga dia sekarang khotbahnya menjadi lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebelum ada baptisan, dia khotbahnya tidak bicara tentang Yesus. Dia bicara tentang kau harus bertobat. Berilah dirimu dibaptis. Allah akan ampuni dosamu. Itulah isi khotbah Yohanes Pembaptis. Kau harus bertobat, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Tidak ada khotbah tentang Kristus sama sekali. Setelah baptisan selesai, keesokan harinya, dia bicara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Rasul Yohanes memperkenalkan Yohanes Pembaptis untuk menyimpulkan seluruh PL yang berfokus kepada domba Paskah, sekarang harus berfokus kepada Kristus yang adalah domba Allah. Di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal ke-22, waktu Abraham mengkorbankan anaknya Ishak, di manakah anak domba itu? Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Oleh sebab itu, semua korban-korban di dalam perjanjian lama, itu bukanlah korban yang sesungguhnya, karena manusia yang mempersiapkan dombanya. Imam-imam yang akan mengecek domba itu cukup syarat atau tidak. Orang-orang Yahudi yang membawa domba. Jadi yang mempersiapkan domba adalah manusia. Ini semua tidak diperkenan. Yang diperkenan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan domba itu. Saudara. Abraham tidak siapkan domba pengganti Ishak, tapi Tuhan yang siapkan. Oleh sebab itu domba yang luar biasa, harus Tuhan yang siapkan. Maka sepanjang perjanjian lama, mereka yaitu orang-orang Yahudi selalu berpikiran manusia yang siapkan domba, manusia yang siapkan domba. Sampai kepada Yohanes, pasal yang pertama, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah.
Mengapa disebut anak domba Allah? Karena Allah yang menyiapkan anak domba ini, maka anak domba Allah. Allah yang menyiapkan domba ini. Dan Yesus sudah berumur 30 tahun masih disebut anak domba. Untuk menggambarkan begitu rendah hatinya Kristus, begitu taatnya Kristus, begitu tergantungnya anak kepada induk. Anak domba sangat bergantung kepada induk. Yesus sebagai anak akan sangat erat sama Bapa. Seolah-olah hidup Yesus tidak bisa hidup sendiri tanpa ada Bapa. Ini ketergantungan yang luar biasa di dalam diri Kristus. Meskipun Kristus adalah Allah yang tidak mungkin bisa diganggu oleh siapapun, tapi Yesus merendahkan dirinya sebagai anak di hadapan Bapa. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia lihat dari Bapa. Inilah yang dicatat dalam Injil Yohanes. Aku berkata-kata bukan dari diriku, tapi dari apa yang kudengar dari Bapakku. Jadi ketergantungan Kristus sebagai anak kepada Bapa begitu jelas di dalam Injil Yohanes. Dan Yesus adalah domba yang akan dikorbankan berbeda dengan korban di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, domba waktu dikorbankan untuk penghapusan dosa orang yang membawa domba tersebut. Mereka yang membawa domba, mereka mengaku dirinya berdosa. Oleh sebab itu harus ada korban untuk pendamaian dosa mereka. Domba yang dibawa yang untuk dikorbankan tidak ada hubungan dengan pendamaian dosa untuk suku mereka. Untuk seluruh bangsa Israel tidak. Domba berhubungan dengan orang yang membawanya. Tetapi kita melihat Kristus yang adalah domba yang akan dimatikan, satu kali dimatikan cukup untuk menghapus semua dosa-dosa manusia yang adalah orang yang Tuhan kasihi. Orang yang Tuhan tebus, orang yang Tuhan selamatkan, satu kali domba ini dikorbankan cukup syarat untuk menyelesaikan semua dosa-dosa mereka. Tidak perlu ada domba kedua, domba ketiga, tidak perlu manusia siapkan domba. Karena Allah sudah siapkan anak domba untuk dikorbankan. Lalu perhatikan, dia bukan hanya anak domba Allah, tetapi dia adalah anak Allah yang dikorbankan. Ini di ayat ke-34. Dia bukan hanya anak domba Allah, tapi betul-betul anak Allah yang dikorbankan. Perhatikan, Yohanes akhirnya mencapai pengertian tentang Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang dijanjikan. Yesus adalah yang lebih besar dari dia. Sehingga aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kita melihat seluruh iman Yohanes Pembaptis sudah menuju kepada inti kristologi yang sangat mendalam. Perhatikan ayat ke-34. Ia ini anak Allah. Jadi tujuan dari kitab Yohanes ini untuk menyatakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Perhatikan tema anak Allah sudah dimunculkan di Yohanes pasal pertama, yaitu dideteksi oleh Yohanes Pembaptis. Anak Allah. Lalu kita perhatikan lagi Yohanes pasal yang pertama, bagaimana dengan tema Mesias, bagaimana dengan tema anak Allah dimengerti oleh orang-orang lain. Maka Yohanes pasal pertama memunculkan orang-orang tersebut. Oke, kita perhatikan. Ayat ke-41 pasal yang pertama, Andreas bertemu dengan Simon. Lalu dia katakan begini, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Mesias sekarang muncul di sini. Jadi Andreas itu bertemu dengan Simon. Andreas awalnya tidak tahu Yesus adalah Mesias. Dan Simon juga tidak tahu Yesus adalah Mesias. Selain Andreas, ada satu orang yang bersama dengan Andreas yang juga ada bersama-sama waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ke-35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu, jadi ada dua orang murid Yohanes Pembaptis yang sekarang mengikuti Yesus. Yang satu disebut Andreas, yang satu tidak disebut namanya. Siapakah orang yang tidak disebut namanya ini? Dia adalah Rasul Yohanes itu. Dia adalah Yohanes yang nanti jadi rasul. Karena Yohanes selalu menyembunyikan identitas dirinya di dalam seluruh kitab Yohanes. Apa buktinya orang ini adalah orang yang sama dengan penulis kitab Injil ini? Perhatikan, waktu penulis kitab Injil yang adalah Yohanes menyembunyikan identitas dirinya, dia menuliskan satu perkataan yang dapat kita lihat sebagai satu indikasi ini orangnya. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-34. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Seluruh Alkitab kalau saudara lihat mengenai jam. Jam yang sangat penting di dalam kebudayaan Yahudi, jam 9, lalu jam 12, jam 3, lalu ada jam 5 waktu bicara mengenai upah sedinar. Ada pekerja yang direkrut jam 5. Tetapi saudara lihat di dalam seluruh Alkitab, khususnya waktu membahas jam 4, pukul 4. Itu tidak begitu signifikan, saudara. Tetapi di dalam Injil Yohanes mencatat ada terjadi pertemuan antara dua murid Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, lalu melihat di mana Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Lihat ayat 39. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jam pertemuan itu sangat-sangat signifikan bagi orang yang hadir di situ. Hadir di situ siapa? Andreas. Andreas tidak nulis kitab. Tapi satu temannya itulah Yohanes yang nanti jadi rasul. Maka perjumpaan itu merubah konsep mereka. Yesus adalah Mesias. Perjumpaan Yohanes Pembaptis, titiknya ada di mana? Di saat baptisan. Dan saat baptisan Roh Kudus turun merubah seluruh konsep Yohanes Pembaptis. Sekarang keluar kalimat Yesus anak Allah. Perjumpaan Yohanes yang adalah rasul sama Andreas dengan Kristus jam 4. Itu titik perubahan yang sangat penting sehingga dari tidak kenal yang adalah Mesias, sekarang mereka kenal Yesus adalah Mesias. Maka jam 4 pasti ditulis oleh penulis ini, dan penulis ini adalah saksi mata yang hadir di situ. Dialah Yohanes itu. Ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, maksudnya perkataan Yohanes Pembaptis, lalu mengikut Yesus, itu adalah Andreas. Jadi Andreas sama Yohanes yang adalah rasul, ini nanti menjadi rasul Tuhan Yesus. Dan dua orang ini adalah murid terbaik Yohanes Pembaptis. Karena mereka bisa bersama dengan pembicara hebat, mereka bisa menjadi orang yang sangat dekat, pasti murid intinya. Dan Yohanes Pembaptis sekarang serahkan dua murid inti terbaik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Andreas sekarang memperkenalkan Yesus kepada Simon. Perhatikan ayat 41. Kami telah menemukan Mesias. Jadi Yohanes pasal 20 untuk menyatakan Yesus adalah Mesias. Sekarang klop. Menyatakan Yesus adalah anak Allah sudah klop. Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus anak Allah. Simon sekarang mengetahui Yesus Mesias. Andreas dan Rasul Yohanes sudah mengetahui Yesus adalah Mesias. Lalu perhatikan siapakah Tuhan Yesus? Ini diperkenalkan di Yohanes pasal yang pertama. Karena tujuan kitab Yohanes memperkenalkan identitas Tuhan Yesus dan pertemuan seseorang dari yang belum kenal Yesus sampai betul-betul kenal Yesus. Lalu setelah itu mereka semua akan disiapkan menjadi saksi-saksi Injil. Mari kita lihat Yohanes pasal pertama ayat 43.
Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Betsaida artinya kampung nelayan. Jadi ini adalah nelayan-nelayan. Maka Filipus kemungkinan besar juga adalah nelayan. Andreas nelayan, Petrus nelayan. Ini Betsaida, kampung nelayan. Filipus bertemu dengan Nathanael. Perhatikan kalimat Filipus setelah perjumpaan dengan Kristus, "Ikutlah aku." Filipus keluarkan kalimat, "Kami telah menemukan Dia." Jadi sebelumnya tidak menemukan, sekarang menemukan. Siapakah Yesus? Yesus ditulis di dalam kitab Musa. Yesus ditulis di dalam kitab Taurat. Jadi seluruh perjanjian lama, itu artinya seluruh perjanjian lama bicara tentang Kristus. Di dalam zaman perjanjian baru, perjanjian lama sudah dikanonisasikan, sudah lengkap. Itu tanaknya orang Yahudi, itulah yang dipakai di perjanjian baru. Lalu perhatikan, Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan Dia." Setelah menemukan, sudah clear siapa Yesus, maka bersaksi. Dia bersaksi kepada Nathanael. Andreas bersaksi kepada Simon Petrus. Lalu Yohanes Pembaptis bersaksi kepada 2 orang muridnya. "Lihatlah anak domba Allah." Dia juga bersaksi kepada orang banyak, saudara ya. Lalu perhatikan, Yesus itu siapa? Dia ditulis di dalam kitab Musa, di dalam kitab Taurat. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu anak Yusuf dari Nazaret. Nazaret artinya tunas. Nazaret berhubungan dengan kata tunas di dalam perjanjian lama. Berarti Yesus adalah sang tunas itu. Yesus dari keluarga Yusuf. Yusuf itu siapa? Injil Matius memperkenalkan. Yusuf itu anak Daud. Oleh sebab itu, Yusuf yang adalah anak Daud, Yesus adalah anak Daud. Dialah tunas yang keluar dari tunggul Isai, Nazaret. Lihat ayat ke-46, Nathanael berkata begini, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Jadi Nathanael sekarang belum begitu clear. Nanti bagaimana Nathanael juga jadi jelas. Mari kita lihat. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jadi lihat pendeteksian Nathanael kepada Kristus sampai betul-betul mencapai satu puncak iman. "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah." Perhatikan, ini kunci kitab Yohanes. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus itu Rabi, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Raja orang Israel, saudara. Maka Injil Yohanes pasal pertama sudah mensimpulkan seluruh penggenapan tujuan dari kitab ini ditulis. Tujuan dari kitab ini ditulis sekarang sudah selesai. Karena Yohanes pasal 1 sudah menjabarkan semua. Berarti sudah selesai tujuan penulisan ini. Tetapi Yohanes tidak berhenti di selesai orang mendeteksi Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah, bahkan Yesus adalah Rabi, bahkan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bahkan Yesus adalah yang dijanjikan, Yesus adalah orang Nazaret, Yesus adalah yang ditulis oleh Musa dan kitab para nabi. Ini semua tema kristologi yang sudah begitu jitu, mestinya selesailah kitab Yohanes di pasal yang pertama. Tapi Yohanes tidak selesaikan di pasal pertama, karena ada satu tujuan penulisan lagi, yaitu tentang tanda. Saudara. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-20 tadi. Ayat ke-31, ini semua sudah clear di Yohanes pasal yang pertama. Ayat ke-30 memang masih banyak
tanda. Nah, perhatikan di ayat ke-30 waktu bicara tentang tanda, inilah yang nanti Yohanes akan jabarkan panjang lebar, mulai masuk dari pasal 2 sampai selesai kitab Yohanes ini. Oke, sekarang kita kembali ya. Kita lihat dulu sekilas tentang pasal kedua, nanti kita kembali ke pasal 1. Yohanes pasal yang kedua, ini perkawinan di Kana. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana. Pasal 2 ayat ke-11. Yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Maka setelah Yohanes pasal pertama menjelaskan Yesus itu siapa, pasal kedua akan mulai penjelasan tentang tanda. Dan pasal kedua disebut tanda pertama. Oke, nanti kita akan telusuri ya. Sekarang kita kembali ke pasal yang pertama untuk kita mendapatkan seluruh inti penting di dalam Injil Yohanes. Perhatikan di dalam pasal yang pertama ini, selain Yesus diperkenalkan sebagai firman, Yesus adalah terang, lalu Yohanes Pembaptis adalah terang yang sudah diterangi, dia adalah yang sudah diterangi, maka terangnya Yohanes Pembaptis adalah terang yang memantulkan terang yang T besar. T besar adalah Kristus, T besar adalah terangnya Tuhan. Lalu Yohanes Pembaptis diterangi oleh T besar. Lalu setelah diterangi, dia akan memantulkan terang yang T besar. Dengan memantulkan terang T besar, maka hidup dari manusia yang sudah diterangi, dia akan memantulkan terang Kristus. Artinya apa? Menjadi saksinya Kristus, meninggikan Kristus. Sehingga orang melihat kita, dia akan melihat Kristus. Itulah sebabnya Yohanes mencatat, jikalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan melihat kamu dan mereka akan mengetahui kamu adalah murid-muridku. Karena terang yang T kecil memancarkan T yang besar. Ini kesaksian, saudara ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, maka nanti dalam Injil Yohanes akan menjabarkan bagaimana orang Yahudi yang sangat meninggikan Musa, sangat meninggikan Taurat. Tetapi Injil Yohanes mau memperkenalkan ada yang lebih penting yang kamu harus lihat. Bukan hanya lihat ke Taurat, tapi lihat ke Kristus. Karena Kristus yang akan menggenapkan seluruh Taurat. Taurat Musa, kitab para nabi, semua tulis tentang Kristus. Itu yang tadi dikatakan oleh si Filipus. Semua menulis tentang Kristus. Maka nanti kalau terjadi perdebatan, tokoh Musa sama Yesus, mana yang lebih tinggi? Orang-orang Yahudi yang masih kolot, mereka akan pegang Musa yang lebih tinggi. Nanti Injil Yohanes akan memaparkan pertikaian antara dua tema ini. Tema Musa sama Kristus dikontraskan oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Musa, dan setia kepada Musa. Mereka tidak akan mengikuti yang Yesus. Tetapi nanti Yohanes akan memaparkan bagaimana nanti ada orang yang akan mengambil satu keputusan penting. Dia lebih meninggikan Kristus daripada meninggikan Musa. Mari kita lihat Injil Yohanes waktu membandingkan dua tokoh ini. Kita kembali ke pasal yang pertama di ayat ke-45. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Oke, tadi di pasal pertama ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus. Jadi Musa kasih hukum. Kristus juga akan memberikan hukum, yaitu Kristus yang akan menafsirkan perjanjian lama, dan Kristus akan memberikan perintah yang baru, supaya saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Dan Kristus akan memberikan kalimat otoritatif yang sangat penting yang melampaui kalimat yang ditulis oleh Musa. Saudara. Oke, mari kita kembali ke Yohanes. Mari kita melihat Yohanes pasal yang kelima untuk kita lihat
mengenai konflik antara Musakah atau Yesuskah yang lebih tinggi. Orang-orang Yahudi memegang Musa yang paling tinggi sehingga mereka selalu berpatokan kepada hukum Musa. Sedangkan yang Yesus ajarkan mereka anggap bertentangan dengan hukum Musa. Perhatikan di Yohanes pasal yang ke-5. Saya akan membaca di ayat ke-45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Jadi Musa dianggap tokoh yang luar biasa. Pengharapan mereka ada di Musa karena Musa menurunkan Taurat di dalam zaman Musa. Mereka kira Taurat itu dari Musa, Taurat itu dari Tuhan. Maka harus lebih hormat ke Tuhan daripada hormat ke Musa. Mereka sangat menyanjung-nyanjung Musa, saudara. Ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini perkataan dari Filipus tadi. Kami telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa. Musa menulis tentang aku. Kau percaya kepada Musa, kenapa tidak percaya kepada isi tulisannya yang menulis tentang aku? Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi di sini Yesus sedang mengkaitkan, yang kau tinggikan adalah Musa. Ingat, Musa nulisnya tentang aku, berarti aku tokoh utamanya, bukan Musa tokoh utamanya. Kalau aku kamu tolak, jangan-jangan lu tidak tahu siapakah Musa yang sejati. Itu isinya. Mari kita lihat di dalam Yohanes lagi. Ini semua bicara tentang perselisihan konflik tema antara Musa sama yang namanya Kristus. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-7. Ayat ke-17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunatkan orang pada hari Sabat, saudara. Nah, apa yang terjadi di sini, Yesus membongkar semua praktek-praktek kesalahan mereka di dalam melanggar hari Sabat. Karena saat itu, Yesus sedang memaparkan satu pengajaran, Yesus akan banyak sekali mengajar dan melakukan mujizat sengaja pilih di hari Sabat. Sehingga muncullah gejolak-gejolak dari orang Yahudi yang mengatakan Yesus melanggar hukum Musa. Padahal sunat bukan tiba pada saat zamannya Musa. Sunat sudah tiba pada saat zamannya Abraham. Maka mereka yang begitu bangga sama Musa yang ada hukum-hukum yang begitu komplit, mereka bangga, mereka kira sunat dari Musa. Sunat sudah ada di dalam zaman Abraham. Lalu mereka melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh potong-potong. Lalu di hari Sabat, waktu itu ada hari di mana seorang anak yang sudah dilahirkan tepat 8 hari. 8 hari jatuhnya di hari Sabat. Maka anak 8 hari itu mesti disunat. Tidak sunat maka mati. Kalau disunat dia akan lolos dari kematian. Tetapi kalau sunat di hari Sabat, dia akan melanggar hari Sabat. Melanggar hari Sabat akan mati. Dia sunatkan anak, dia lolos dari hukum sunat, maka dia tidak mati. Tapi waktu sunat jatuh di hari Sabat, dia sudah sunatkan, dia tidak melanggar hukum sunat, tapi dia melanggar hukum hari Sabat, maka dia pasti mati. Dan di dalam konflik seperti ini, antara sunat sama Sabat, apa yang harus dipilih? Pilih manapun pasti mati. Pilih sunat, pasti mati. Tidak sunat, juga mati. Kalau dia tidak sunatkan anaknya di hari Sabat, dia taat kepada hukum Sabat.
Tapi kalau tidak sunat, dia melanggar hukum sunat. Maka dia akan dimatikan karena melanggar hukum sunat. Oleh sebab itu sunat tidak sunat pasti mati. Kalau begitu orang Yahudi pilih yang mana? Mereka pilih sunat. Karena sunat di umur 8 hari tidak ada pengganti di hari 9, 10 dan seterusnya. Sedangkan hari Sabat ada pengulangan di hari ke-7 minggu berikutnya. Maka mereka pikir kalau ada pengulangan biarlah kita langgar, nanti kita akan minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan maklumlah. Akhirnya mereka sunatkan anaknya. Waktu sunatkan anaknya, mereka melanggar hukum Sabat. Hukum Sabat kalau dilanggar tidak ada ampunnya. Oleh sebab itu orang Yahudi memegang hukum yang tidak ada ampunnya untuk mau mengadili Tuhan Yesus yang melanggar hari Sabat. Yesus mengutip peristiwa ini untuk menghantam mereka. Sehingga mereka semua terdiam dan mereka semua marah luar biasa. Dan mulai mendendam Yesus, merencanakan Yesus harus segera dimatikan. Oke, ini cerita tentang Musa, tentang Kristus. Injil Yohanes mau memaparkan betapa tingginya Kristus dibandingkan semua tokoh-tokoh di dalam PL yang dikagumi. Mereka mengkagumi Musa, Musa tulis tentang Yesus. Mereka mengkagumi Bapa kami Abraham, Abraham sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi Yesus lebih tinggi dari Musa, Yesus lebih tinggi dari Abraham. Maka Injil Yohanes sedang membawa manusia untuk menuju kepada tema Kristologi yang memuncak sampai begitu jitu mengenal Kristus. Sedangkan bagi orang yang melawan Tuhan Yesus, mereka makin dengar, makin membenci, dan makin tidak percaya. Yang sudah mengenal akan makin percaya, makin yakin, makin diteguhkan. Setelah itu mereka akan disiapkan untuk menjadi saksi. Oke, sekarang kita kembali ke Yohanes pasal yang pertama. Jadi Yohanes pasal pertama kita sudah melihat ada tema hukum Taurat, ayat yang ke-17. Ada tentang kasih karunia, itu adalah tentang Injil. Lalu perhatikan di Yohanes pasal yang pertama ini, identitas dari Yohanes Pembaptis itu dipertegas. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Oke, saya tidak membahas tema Yohanes Pembaptis ini panjang lebar. Saya sudah khotbahkan tema ini di stasiun radio. Nanti kalau sudah selesai saya edit semua itu, saya akan masukkan ke channel YouTube saya. Ini mengenai kalimat Yohanes Pembaptis dan dia dicecer. Siapakah engkau? Aku bukan Mesias. Kenapa dia jawab seperti itu? Kenapa mereka tanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau Nabi yang akan datang? Aku bukan semua itu. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah itu nanti saudara bisa dengarkan kalau saya sudah upload di channel saya. Saya tidak membahas itu. Lalu kita akan kembali ke Yohanes pasal pertama tadi. Setelah semua pengenalan tentang Kristus sekarang sudah dikonfirmasi. Dan Filipus sudah bersaksi kepada Nathanael. Andreas sudah bersaksi kepada si Simon. Dan seterusnya, sekarang kita akan mentelusuri mengenai tanda.